Hari ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana teman-teman bisa mengedukasi calon-calon nasabah kita. Jadi ketika bertemu, tugas kita tuh sebenarnya gampang. Yang pertama, teman-teman bisa bedain antara agent dan konsultan. Tugas kita adalah menjadi seorang konsultan, bukan agent. Tahu nggak bedanya? Kalau agent, itu fokusnya cuma jual. Jadi ketika ketemu orang, fokusnya jualan, jualan, jualan. Tapi kalau konsultan, ketika ketemu orang, fokusnya adalah bagaimana mengetahui apa menjadi kebutuhan orang itu dan memberikan solusi untuk masalahnya. Jadi tugas kita adalah menyadarkan dia tentang masalah yang dia hadapi dan memberikan solusi untuk masalah itu. Nah, pertanyaannya kan, gimana sih? Memang kalau asuransi itu mengedukasi apa? Nah, simple cara edukasinya. Saya akan ngajarin teman-teman biar teman-teman mudah. Teman-teman lihat langkah-langkah sini dan cukup praktekkan ini dan teman-teman akan bisa menjual dengan mudah. Yang pertama, ketika ketemu teman, kita cukup bisa, lu tahu nggak? Gue punya cerita nih di lu dengerin ya, gue lagi belajar nih. Atau kita bilang, gue ada cerita nih tentang resiko. Lu tahu nggak hidup itu penuh dengan resiko? Gak tahu ya? Nah, gue ceritain. Jadi dalam hidup itu kita ada 3 resiko yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa ya sih? Yang pertama adalah hidup yang terlalu pendek. Pertanyaannya, kenapa sih hidup terlalu pendek menjadi resiko? Saya mau nanya, saudara, hari ini umur saudara berapa? 26. Oke. Kira-kira mau merit umur berapa? 28. Ya. Saya anggap misalnya jaga-jaga dulu umur 30 punya anak ya. Ini punya anak. Nah, tahu nggak? Seorang anak itu biasanya harus menyentuh umur 20 tahun. Baru dia bisa bekerja. Artinya, kita dari umur 30 ke umur 0, itu nggak boleh sakit. Berarti sampai berapa? Sampai kita ke umur 50 tahun. Barulah si anak ini akan berumur 20 tahun. Kita biasanya masih bisa hidup sampai umur 70 ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa banyak saudara yakin saudara bisa hidup sampai 70? Kira-kira udah boleh dibikin persentase dari 0 sampai 100, berapa persen saudara yakin bisa hidup sampai 70 atau lebih? Lihat dari mana? Lihat faktor kamu. Suka tidur malam atau enggak? Yang kedua, suka begadang atau enggak? Sama ya. Suka olahraga atau enggak? Tiga, makanannya gimana? Suka makan calcium, sayur-sayuran, atau kita makan yang enggak daging, samjen, lebih sapi, beefsteak, pokoknya makannya kolesterol itu. Itu kelihatan. Gimana? Yakin nggak bisa menjadi gitu? Wajarnya semua manusia akan menjawab 50-50. Karena nggak ada yang tahu hidup itu bagaimana. Karena semua kan tergantung harta. Ya benar, semua. Kan pertanyaan saya. Berarti kalau kita nggak yakin umur 70, berarti ada kemungkinan kita jadi apa di umur ini. Oke, benar. Benar ya. Misalnya nih, terjadi apa-apa dalam umur 40 tahun. Artinya anak saya baru umur 10 tahun. Tahu nggak apa yang terjadi kalau misalnya ini terjadi? Kalau saya di umur 40 ternyata saya meninggal. Yang pertama, istri saya pusing. Kenapa? Ya jelas lah. Biasanya cowok kalau udah punya istri ya, kalau istri melahirkan, pasti rata-rata mereka akan suruh kita kerja ngurusin anak. Seperti awal-awal. Kan jarang lah. Kenapa? Karena kita pasti kan nggak mau dong kita nanti anak kita panggil mama ke suster. Apalagi dibilang, wih, anaknya mirip suster. Lucu apalagi tuh. Nah, kalau dia udah biasa jadi anak,
Ya jadinya kan dia akan pusing. Kenapa? Karena dia kan ditinggalkan suami. Ketika suami tidak bisa bekerja lagi, ya dia masih bisa bekerja. Stres pasti. Yang kedua, karena kita bisa lanjut ke sekolah. Nggak bisa. Kenapa? Ya biaya buat kita susah, apalagi buat sekolah. Yang ketiga, kalau ada beban usaha, kan banyak kan sekarang pinjam utang ya. Kalau utang usaha pinjam ke orang, misalnya saya ada utang usaha, itulah sekitar 2 M. Pertanyaan saya, kalau misalnya saya kenapa-napa, kena sakit kritis, nggak bisa kerja lagi, apakah dengan sakit kritis tiba-tiba ada yang punya info gitu? Oh ya udah, kasihan sih dia kena sakit kritis, udah utangnya gue hilangin lah. Nggak mungkin lah. Yang ada tuh malah utang itu pindah ke istri atau orang saya. Jadi ya mereka pusing lah. Pertama sudah pusing karena masalah istri nggak bisa kerja, kedua pusing karena nggak bisa kerja di sekolah, tiga pusing dengan biaya hutang. Makanya nih, asuransi itu penting banget. Asuransi itu penting bukan buat kita sebenarnya, buat orang yang berasuransi. Asuransi itu penting buat orang yang keluarga yang tinggalkan kemudian apa rumah hidup kita. Justru karena kita sayang sama keluarga kita, maka kita ambil asuransi buat diri kita. Sehingga kalau terjadi apa-apa hidup kita, kita tuh nggak nyusahin orang lain. Itu asuransi yang pertama. Sampai sini jelas? Nah, saya akan kasih gambaran sebenarnya UP itu kayak gimana sih. Nah, kalau misalnya teman-teman punya gaji 5 juta per bulan, maka kalau setahun berapa? 5 kali 12 ya. 5 kali 12 itu jadi 60 juta. Artinya, upah minimal yang kita ambil adalah kerja keras kita selama setahun kali 10. Income kita kali 10. Jadi, dengan 600. Tujuannya apa? Ya, in case sebetulnya gitu, anak kita sudah cukup gede lah ya, sudah bisa kerja. Atau, uang tahunan kita, gaji tahunan kita dibagi deposito di bank. Berarti 60 dibagi deposito bank misalnya 6%. Berarti berapa? 1 M. Berarti harusnya UP yang ideal untuk orang yang gajinya 5 juta per bulan adalah 600 juta sampai dengan 1 M. Tanya nih, loh, gila, ambil uang segitu kan mahal, uang UP segitu, gue kan gak ada duitnya gimana? Ya udah, kalau emang gak punya duitnya untuk awal, teman-teman cukup ambil 3 tahun dari gaji tahunan. Jadi adalah 6 kali 3 berarti 180 juta. Dengan asumsi tahun pertama ketika kita nggak bisa kerja, ya mungkin bisa stresan, misalnya bersedih, berduka. Tahun kedua, dia udah mulai bisa biasakan dirinya dan bisa mulai mencari kerja. Tahun ketiga, dia udah bisa mulai mencari kerja, tidak ada rumah settle, dan ya puji Tuhan lah, moga-moga sama dengan gaji kita per bulan 5 juta per bulan. Jadi seperti itu. Kalau nggak bisa juga, ya doa ya. Nah, makanya penting banget ya saat ini. Kira-kira, tapi ya, kesini ya.